Satu. Lalu ingat lagi di Pilpres waktu kampanye 2019, dia berteriak juga kan, kalau saya jadi presiden, maka saya akan jemput Habib Rizik dengan pesawat pribadi saya. Dan waktu itu kita tahu Habib Rizik sedang lari ke Arab Saudi umroh, tapi tidak balik-balik lagi karena terjerat kasus, dia takut pulang kan, kasus filsafat itu. Nah, itu. Lalu kenapa sekarang tahun ini, Pilpres kali ini, kok dia berbalik arah 180 derajat? Itu menjadi tanda tanya besar buat saya. Itu kelompok-kelompok radikal ini, intoleran ini, sampai Habib Rizik pun, kita tidak pernah dengar suaranya satu kali pun untuk mendukung Prabowo. Mereka diam, seolah-olah mereka tiarap. Dan itu pasti, mereka itu emang strateginya seperti itu. Mereka sengaja didiamkan, jangan bersuara dulu. Karena dia tahu kalau mereka bersuara lagi, kemungkinan besar Prabowo akan kalah lagi. Fadil Zon, anak buah kesayangannya, diam, tidak pernah bicara. Padahal waktu lalu, wah, ke Jokowi nyerangnya seperti apa kan? Krempeng, kurus krempeng, pelangap pelongo. Tapi sekarang tidak ada satu kali pun dia berbicara. Sangat ragu dan bahkan lebih ngeri kalau Prabowo sampai jadi, bisa-bisa malah jadi Indonesia ini khilafah. Apa yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Salam teman-teman, terima kasih. Silakan Pak Frans, ambil alih Pak. Oh iya baik, itu ada Pak Yesus Safiur, udah present dari tadi. Silakan. Habis itu Ibu Ellen. Silakan Pak Yesus Safiur. Halo. Ya udah kalau gitu Ibu Ellen aja. Bu Ellen, silakan Ibu Ellen. Halo, saya Pak. Ya, silakan. Ya, jelas. Jelas. Oh iya, Ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Selamat pagi, Bu Santiamar. Ellen. Ya. Ya, Pak Santiamar. Ya. Tadi saya ada lihat video pertemuan Prabowo dan Yeni Wahid ya. Ini intermezzo sejenak nih Pak ya. Kata Mbak Yeni itu, ya saya diundang ngopi katanya gitu. Saya kaget juga ya gitu. Jadi nanti kita diundang ya Pak. Saya akan datang bersama tim Galarua ya Pak. Saya mengharapkan itu Pak ya, gitu. Ya. Saya kaget juga bahasanya Mbak Yeni ini. Ya, saya datang atas undangan Pak Prabowo untuk minum kopi katanya gitu ya. Nah, ini ceritanya gini, Pastor ya. Saya agak aneh juga dengar Pak Dautoni ini bicara gitu ya. Yang saya tahu dari tahun kemarin sampai awal Januari, Februari gitu ya, dia itu mendukung Ganjar. Kalau ngomong apa-apa Ganjar. Wapresnya itu katanya cocoknya Gibran. Seperti begitu ya. Tapi 1 minggu yang lalu, setiap hari ada dia ngomong, pilih. Jadi bagaimana? Kan ada yang tanya bagaimana ini tentang capres. Pilih Prabowo. Kenapa? Jangan pilih petugas partai, pilih yang owner daripada partai. Seperti itu. Lah, kok jangan-jangan dia suka dengerin channel ini juga ya gitu. Kok pilihan dia berganti. Pasti dia dengerin channel kita tuh, sekarang ikut-ikut. Iya, Pastor. Saya kaget sekali karena saya kadang-kadang suka dengerin Dautoni gitu ya. Selalu tuh Ganjar dan Gibran, Ganjar dan Gibran gitu. Mungkin dia kecewa dengan U20 tidak bisa datang ke sini dan Megawati benar-benar anti Israel. Jadi mungkin dia baru melek atau bagaimana nggak ngerti. Oh tiba-tiba beralih ke Prabowo. Wah kaget saya gitu. Itu info aja. Gitu ya. Sekarang pilihan saya nih ya sesuai dengan topik Prabowo dan Yeni ya. Ini kayak Borok sama Ten
cocok padu padannya ini ya, serasi gitu ya, betul. Pilih yang terbaik di antara yang terburuk, ya ini gitu loh ya. Tapi ini belum dicanangkan ya, belum diumumkan bahwa Yeni Wahid akan jadi wapresnya Prabowo, belum. Karena Yeni Wahid ini laris manis, mau dipinang sama siapa aja mau minang itu partai-partai gitu. Jadi belum diumumkan fix loh Pastor ya. Ya, tetapi kalau ternyata fix, saya menyarankan kepada kalian semua untuk ini Oh iya. pilih Prabowo Iya. ini. Kalau fix sudah itu ya. Kalau Prabowo ternyata sama Mahfud, Oh, iya. udah nggak usah aja deh, dah aja deh Udah kalian pasti. dah. Jadi pilih analisa saya begini Pastor ya. Nomor 1 Anies out ya gitu. Nomor 2 Ganjar, petugas partai, nggak beda dengan Jokowi. Saya pendukung Jokowi dikecewakan. Belum lama ini juga sikap-sikap Jokowi tersebut begini-begini tidak mendukung yang non Muslim, itu juga saya kecewa berat. Padahal saya pendukungnya, setiap aktivitas beliau saya selalu taruh di Facebook. Saat beliau dulu diresmikan jadi presiden periode pertama itu naik kereta kencana, keretanya didatangkan itu saya mengikuti, saya memposting awal dari situ. Jadi saya kecewa berat, apalagi kalau lihat Ganjar selfie dengan anak-anak dan sebagainya, nggak beda jauh dengan Jokowi. Jadi saya juga nggak pernah lihat lagi Jokowi. Siapa nomor 2 Ganjar. Sekarang yang nomor 3 Prabowo. Ya. Saya tahu rumor gosip-gosip yang negatif tentang Prabowo. Tapi kan itu juga belum terbukti gitu loh ya. Gitu. Terus kenapa dia berarti ini dia nyapres yang mungkin keempat kali ya. Waktu Jokowi dia 2 kali, waktu SBY dia kalah. Ini yang keempat nih, dia yang keempat nih gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau ditanya, kalau dia pasangannya dengan Yeni, saya kemungkinan akan saya coblos gitu ya, gitu. Saya akan pilih, kenapa? Saya kasih kesempatan. Lihat dia mau memperbaiki nama baiknya, memulihkan nama baiknya, seperti itu. Karena kejahatannya itu kan tidak terbukti. Jadi walaupun saya banyak yang anti juga, saya satu kali posting di grup gitu ya, ada teman-teman yang suka posting politik juga, dan mereka berseberangan dengan saya. Jadi selalu mereka posting yang tentang Ganjar terus semua. Yang begini pakai baju garis-garis hitam, apa segala macam gitu. Tapi saya tetap mantap, kayak borok amatan soplas saja, sepertinya begitu. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, Bu Ellen. Ya, lanjut. Mantap ini. Ya, Pak Yesus Safiur. Selamat malam. Malam, Pak. Salam. Selamat malam, apa kabar Pak Paul? Wah, luar biasa Pak Paul. Pak Santi Amer dan teman-teman di Zoom-nya Nabi 26 ini ya. Saya juga sedikit mau bicara, masih kasih opini pendapat saya ya. Tapi sebelumnya maaf kalau mungkin pendapat saya itu ada berbeda, tetapi ini menurut opini saya. Jadi kalau kita bicara capres yang ada sekarang ini kan tiga orang ya, kita katakan semua bilang bahwa ini capres yang tidak ada yang baik gitu ya, semuanya buruk lah. Tapi kita mencoba lihat yang terbaik dari yang tiga yang buruk ini, kita ngomong ya asalnya. Ya kalau saya cukup bicara 2 aja. Kalau yang satu yang Anies itu saya udah nggak masuk hitungan itu Mbak ya. Saya anggap dia itu ya garbage lah gitu, jadi nggak perlu dibicarain lagi. Dan jadi presiden juga belum tentu. Yang hanya nyalon aja, jadinya kan mesti tanda tanya besar. Nah, saya mau coba mengetengahkan opini saya tentang Prabowo dan Ganjar. Memang banyak
orang yang mendukung Prabowo, nggak apa-apa, itu bebas saja. Tapi kalau buat saya, Prabowo kalau sampai jadi presiden, justru dia lebih mengerikan dari Ganjar menurut saya. Karena apa? Menurut pendapat saya, sekarang kita lihat, dia itu memakai cara siasat strategi untuk pemenangannya itu dengan silent, diam. Kita ingat tahun 2014, 2019 di Pilpres yang lalu, dia menggunakan kekerasan, menggunakan orang-orang dari kelompok-kelompok ormas radikal yang mendukung dia. Kita ingat sekali, masih segar ingatan kita, bukan? Tahun 2014, seperti apa Jokowi itu difitnah, dihoaks dengan majalah Obor Rakyat yang menghina Jokowi, mengatakan bahwa Jokowi itu Cina, Tionghoa, ya, anti asing, segala macam. Lalu 2019 lebih gila lagi, didukung oleh Habib Rizik, 212, FPI, HTI. Kita mungkin ada yang belum tahu bahwa dia di salah satu pidatonya di tengah ormas radikal ini yang beribu-ribu saat itu, dia sambil berteriak, kan biasa dia seperti itu ya, seolah-olah berkobar-kobar semangatnya itu. Dia berteriak, dia bilang, kalau orang-orang bilang FPI itu radikal, HTI radikal, 212 radikal, tapi buat saya, Anda tidak radikal. Satu. Lalu ingat lagi, di Pilpres waktu kampanye 2019, dia berteriak juga kan, kalau saya jadi presiden, maka saya akan jemput Habib Rizik dengan pesawat pribadi saya. Yang waktu itu kita tahu, Habib Rizik sedang lari ke Arab Saudi umroh, tapi tidak balik-balik lagi karena terjerat kasus, dia takut pulang kan, kasus Firsahat itu. Nah, itu. Lalu kenapa sekarang tahun ini, Pilpres kali ini, kok dia berbalik arah 180 derajat? Itu menjadi tanda tanya besar buat saya. Itu kelompok-kelompok radikal ini, intoleran ini, sampai Habib Rizik pun, kita tidak pernah dengar suaranya satu kali pun untuk mendukung Prabowo. Mereka diam, seolah-olah mereka tiarap. Nah itu pasti, mereka itu emang strateginya seperti itu. Mereka sengaja didiamkan, jangan bersuara dulu. Karena dia tahu kalau mereka bersuara lagi, kemungkinan besar Prabowo akan kalah lagi. Fadil Zon, anak buah kesayangannya, diam, tidak pernah bicara. Padahal waktu lalu, wah, ke Jokowi nyerangnya seperti apa kan? Krempeng, kurus krempeng, pelangap pelongo. Tapi sekarang tidak ada satu kali pun dia berbicara. Nah Prabowo, siasatnya sekarang apa? Justru dia mendekati Presiden Jokowi. Kita lihat baliho-balihonya, surat baliho besar-besar seluruh Indonesia, selalu berdampingan dengan Jokowi. Dia memang sengaja untuk menarik follower Jokowi ini, yang memang mau kita akui atau tidak, 80% rakyat Indonesia itu suka sama Jokowi. Nah ini yang mau diincar sama Prabowo. Dan itu saat ini sedikit banyak berhasil. Karena ada beberapa persen mendukung Jokowi itu lari untuk mendukung Prabowo. Itu kemana-mana dia dengan Prabowo, dengan Jokowi. Kemana-mana dia selalu ikut sama Jokowi. Lalu terus sama apa? Memuji-muji Jokowi. Nah ini buat saya satu tanda tanya besar. Kalau sampai dia jadi presiden, katakannya, ini menurut saya, tidak mungkin dia bisa lepas dari dukungan radikal. Pasti itu kan ada janjinya. Pasti dia di belakang layar mungkin dia berjanji, kalau gue jadi presiden, saya akan angkat kamu jadi ini, jadi itu. Karena itu waktu tahun 2019 sudah dia utarakan itu. Kalau saya jadi presiden, menterinya ini, semua ada. Rizik Syihab, Rocky Gerung bahkan jadi menterinya juga nantinya. Itu akan janji itu, saya pikir ya, untuk orang seperti Prabowo, tidak mungkin dalam waktu hanya sekedar beberapa tahun dia berbalik menjadi orang yang lebih baik. Maaf, bukan saya bilang Prabowo bagaimana, tapi itu pasti kenyataannya. Itu jadi banyak hal-hal yang menjadikan saya sangat ragu dan bahkan lebih ngeri kalau Prabowo sampai jadi, bisa-bisa malah jadi Indonesia ini khilafah. Karena ini kelompok radikal ini di belakang pasti mendukung dia lagi. Dan bisa jadi HTI, FPI itu dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Kalau buat saya itu sangat-sangat bisa terjadi gitu. Lalu juga kita ada politisi PDIP itu Budiman Sujatmiko yang pernah masuk ke Paus itu juga Zoom ya.
Dia kan sekarang balik ke mendukung Prabowo. Nah, secara tidak sengaja atau keceplosan bagaimana, Prabowo itu mengatakan pada Budiman, karena Budiman kan kita tahu track recordnya itu kan anti banget sama Prabowo. Dia justru demonstrasinya sama Prabowo kan menentang sekali. Ya kan sampai dia dimasukin penjara segala. Dia wah luar biasa pokoknya HAM itu kan kejadian 98 itu. Dia Prabowo itu mengatakan pada Budiman bahwa orang-orang yang dia culik itu sudah dikembalikan. Nah, kita bisa dari situ mengambil kesimpulan bahwa memang terjadi penculikan itu sampai dia bicara seperti itu. Itu satu. Lalu seperti halnya tadi Pak siapa ya yang mengatakan bahwa dari fisik Prabowo itu tidak layak. Saya juga percaya tuh. Kalau 70 lebih fisiknya masih bagus ya, oke lah. Tapi kalau saya melihat Prabowo, sepertinya dia tuh pernah stroke ringan atau apa ya. Jalannya juga tertatih-tatih, kadang terlihat seperti pincang. Raut mukanya juga seperti kadang-kadang, ya maaf, seperti mencong gitu kan, mulutnya kalau tertawa apa. Saya khawatir dia nggak sampai 5 tahun kalau dia jadi presiden. Nah itu kan bahaya kalau sampai dia berhenti jadi tengah ya. Nah itu saya mau ketengah tentang Prabowo-nya. Nah sekarang saya kasih tahu Ganjar, saya mau utarakan pendapat saya tentang Ganjar. Ganjar, saya tahu waktu Piala Dunia yang lalu, waktu dia juga menjadikan blunder ya, dia bilang menolak Israel, Piala tim Israel itu. Saya juga sebagai seorang penggemar bola, waktu itu terus terang saya sangat kecewa dan marah. Dalam hati saya tidak akan milih Ganjar sebagai presiden kalau begini sarannya. Tapi setelah saya merenung, berjalannya waktu, saya pertimbang-timbang ya dari calon presiden ini, kok saya tetap memilih Ganjar buat saya ya, maaf ya. Karena apa? Dari soal track record kerja, aduh, kalau mau mendengar track record kerjanya, saya kemarin 2 hari yang lalu melihat video dia bicara dengan Renal Kasali di Intrik videonya ya, channel Intrik Renal Kasali. Di situ dia bertanya jawab dengan Ganjar hampir 1 jam tentang Jawa Tengah. Ternyata luar biasa kerjanya di Jawa Tengah itu. Guru-guru honorer yang tadi cuma gaji 200.000, 300.000, sekarang jadi UMR gajinya. Banyak sekali membangkitkan tenaga listrik, tenaga uap, tenaga segala macam. Itu baru kita tahu, baru saya tahu setelah dia cerita. Dan itu benar-benar terjadi. Waktu kemarin, tanggal 5 perpisahan dengan rakyat Jateng di Semarang, itu rakyat Jateng yang mengeluh-ngeluhkannya luar biasa. Dan banyak kesaksian dari rakyat biasa itu, bahwa Ganjar itu, wah luar biasa. Jadi dari kerjanya udah jelas, track recordnya jauh ya. Kalau Prabowo justru sangat mengerikan. Kasus alutsista aja pembeliannya itu, bahkan Ibu Koni yang luar biasa hebat itu, kita tahu. Dia itu menduga keras bahwa ada terjadi korupsi dan tidak benar. Ya, di Kementerian Pertahanan sampai ada PT atau CV yang katanya berdiri yang ternyata orang-orang Gerindra yang ada di situ. Dan itu sebenarnya tidak boleh. Ibu Koni itu sampai marah betul. Karena demi negara ini saya akan bongkar semuanya. Dari situ bisa terjadi bahwa ada korupsi di Kemenhan, terutama ya Prabowo, karena dia yang membelanja pesawat-pesawat sampai triliunan itu kan, belasan triliun kalau nggak salah ya. Nah itu. Nah kalau soal Ganjar, kita seringkali bilang petugas partai. Apakah Prabowo seorang ketua partai tidak bisa mungkin kan dia juga akan berdiri sendiri gitu ya, memutuskan keputusannya sendiri? Saya yakin tidak. Dengan banyaknya koalisi, dia tetap aja berkompromi juga. Jadi hampir sama saja jadinya. Lalu kalau kita lihat Ganjar, itu konsisten banget, menolak sekali intoleran. Dia itu bicara udah jelas itu. PDIP juga menolak intoleran. Kita bilang PDIP kadrun mungkin oke silakan. Tapi kita lihat apa yang faktanya. Partai yang paling intoleran, paling khilafah di Indonesia, partai mana? Kita tahu kan, PKS ya. Satu-satunya partai yang tidak pernah berkoalisi dengan PKS hanya PDIP. Dari dulu, karena PDIP bilang kita tidak satu ideologi kita berbeda, jadi kita tidak mungkin berkoalisi sama PKS. Dari situ kita tahu jelas bahwa PDIP tetap nasionalisme. Masalah dia mungkin tidak suka sama Israel, ya oke. Tapi kalau dibandingkan
dia tidak suka Israel. Tapi kalau Prabowo sampai didukung dengan khilafah, yang itu langsung mengarahnya pada Indonesia kan. Di Indonesia, kalau Israel kita dari dulu juga udah tidak ada hubungan sama Israel, nggak ada masalah. Tapi kalau sampai jatuh tangan khilafah di bawah pemerintahan Prabowo, ya saya nggak tahu bagaimana kejadiannya nantinya kan. Nah itu buat saya seperti itu. Jadi kalau track record Ganjar udah nggak bisa dibilang. Kalau menurut saya melihatnya juga jadi kemarin dari bicaranya dengan Renat Kasali, dan itu benar-benar terjadi kan, sampai dia sampai 2 periode dan masih terus dicintai rakyatnya. Dan dia soal fisik, wah kuat banget. Tapi tiap hari lari maraton, itu yang orang-orang nyindir-nyinyir. Tapi memang itu perbuatan dia sehari-hari, bukannya pencitraan, branding, bukan branding. Ya seperti itu. Dan dari cara ngomong kita bisa lihat lah, dia bagaimana cerdasnya dia. Saat waktu bulan lalu, kalau saya ketemu dengan seluruh kepala desa di Indonesia kan, Anies, Prabowo, dan Ganjar itu diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Waduh jauh bedanya ya. Prabowo Anies itu hanya retorika selalu kan, pintar menata kata tanpa ada kejelasan apa yang diomongkan. Prabowo terbata-bata, selalu hanya bilang, ya kita harus begini, kita harus majukan ini. Hanya itu retorika juga, rencana-rencana. Tapi Ganjar, dia beberkan semua yang sudah dia lakukan. Nah itulah. Jadi buat saya ya seperti itu kira-kira ya pendapat saya. Maaf kalau ada yang tidak sesuai. Nah saya yang nggak apa-apa ya, kan kita bebas saja kan untuk saling pendapat. Itu pendapat saya. Terima kasih Pak Paul, Mas teman-teman semuanya. Oke.